Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem sampah plastik bila sampah plastik menumpuk bagus tidak? Buat pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan pencemaran lingkungan. Apa yang menurut kalian yang bisa mencemarkan lingkungan? Apa? Terutama sampah apa? Sampah plastik. Kenapa dia botol? Kenapa sampah plastik jadi masalah untuk pencemaran lingkungan? Kotor, apalagi bau, apalagi bisa membuat banjir, iya apalagi kebakaran, apalagi merusak ekosistem. Mantap nih apalagi. Karena sampah plastik itu kenapa sulit untuk diuraikan. Bagaimana kita? Tidak daur ulang. Karena tahu nggak daur ulang itu apa? Daur ulang itu apa? Iya, barang yang sudah ada terpakai diolah menjadi baru lagi supaya berguna. Iya, daur ulang. Pentingnya daur ulang. Daur ulang menjadi suatu proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan yang berguna. Ya, contohnya nanti kita bikin apa? Ya, pot supaya kalau menaruh tanaman di dalamnya. Nah, botol plastik salah satu sampah yang sangat berbahaya. Botol plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Botol plastik terbuat dari bahan yang tidak mudah terurai sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam. Jika tidak didaur ulang, botol plastik dapat menjadi sumber polusi dan merusak keanekaragaman hayat. Nah, ini apa nih? Bekas makanan. Ya, bekas bungkus makanan. Biasanya habis makan diapain sampahnya? Buat tempat sampah. Ya, bila habis dibuang ke tempat sampah, orang ngebuangnya kemana? Jadi kita buang ke bank sampah, terus orang membuangnya kemana lagi? Tidak di gudang sampah. Jadi makanya menumpuk dan banyak. Sisa bungkus makanan plastik memiliki dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan dan kesehatan.
dapat mencemari tanah, air, udara, juga menyebabkan kerusakan ekosistem. Nanti kita akan mengumpulkan dan mengolah data yang mana sampah apa? Organik dengan sampah anorganik. Sampah apa tadi? Organik dengan sampah ya. Tahulah sampah organik apa? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup ya, yang mudah terurai secara alami. Ya, sedangkan anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya kayak plastik, botol plastik. Paham? Ya. Nanti kita akan mengamati lingkungan sekitar kita. Nanti kita akan keluar, kita pilih yang mana sampah organik, sampah anorganik nanti akan kita buat menjadi pot bunga, pot tanaman. Oke.
Letakkan hasil kerja kalian di atas meja. Oke. Nanti kita akan dengarkan hasil proyek dari kelompok masing-masing. Jadi kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil kerjanya, bagaimana cara kerjanya. Paham? Paham. Dari kelompok satu. Dari kelompok 1, inilah hasil kerja kami. Ini terbuat dari sampah-sampah. Cara kerjanya, sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam botol. Lalu kami menyatukan botol-botol. Lalu kami memasukkan tanah untuk menanam tanaman. Dan inilah hasilnya. Hasil karya kami membuat pot dari sampah-sampah plastik. Caranya dengan memasukkan bahan-bahan sampah plastik ke dalam botol dan dibikin pakai plester, dilakban, dibikin lingkaran, lalu bawahnya pakai piring plastik, terus dimasukkan tanah-tanah yang tanaman. Ya, inilah hasil karya kami. Iya, tepuk tangannya. Karya kami yang dari sampah dimasukkan ke dalam botol untuk menjadikan pot sebagai tanaman. Iya, tepuk tangannya. Apa kalian mengalami kesulitan saat membuat proyek? Iya. Karena semuanya ada di lingkungan kita. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita? Ayo, Bu. Iya, silakan kita. Kesimpulan P5 PPRA kita yaitu semakin banyak sampah yang dihasilkan, semakin besar juga dampak negatifnya terhadap lingkungan. Maka dari itu daur ulang sangat penting agar mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, benda yang tadinya sampah berubah menjadi bahan yang berguna. Contohnya pot tanaman yang kita buat. Tepuk tangannya.
panduan membuat hasil karya.